Seperti biasa, Iqbal di sini tidak sendiri, tapi Iqbal sudah ditemani oleh salah seorang narasumber, yaitu sudah hadir di studio Radio Pesona ada Ustadz Ahmad Fauzi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mas Iqbal, sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Ini lagi banyak yang terkena penyakit ya, mana cuacanya juga lagi nggak menentu di Wonosobo, tapi kondisi kesehatan alhamdulillah terjaga ya Pak. Ya alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat, very well. Oke, baik. Ini Ustadz Ahmad Fauzi ini merupakan duta Indonesia untuk Suriname, Amerika Serikat, betul Pak? Iya betul. Nah, mungkin sebelum kita menuju ke sana bisa berkenalan lebih jauh, bisa dijelaskan dulu mungkin backgroundnya Pak Ustadz ini, pekerjaannya dan lain sebagainya ini Pak. Oke, terima kasih pendengar setia Radio Pesona FM di mana berada. Sebelum nanti saya banyak berbicara tentunya tentang Suriname, perlu kami sampaikan bahwa sehari-hari saya itu sebagai penyuluh agama Islam fungsional. Kantor saya di KUA Kecamatan Kalikajar, tetapi dalam dakwah kita ya kita bisa lintas seluruh Kabupaten Wonosobo. Iya. Tentunya kita di bidang dakwah, di bidang penyuluhan, ada di rumah sakit, ada di rutan dan sebagainya. Ya, kemudian kaitannya ini yang sebenarnya juga menarik. Kenapa sih kok saya ikut dai internasional? Oh nggih, itu Pak. Gimana ini Pak? Sebenarnya ya kembali ke media sosial. Awal mula saya mengikuti sebenarnya nggak sengaja itu Mas Iqbal. Justru malah gara-gara ketidaksengajaan itu ya. Jadi Pak, saya nggak tahu, tiba-tiba itu di WhatsApp grup, ya karena kita banyak grup lah. Sampai saya lupa juga. Ini sampai grup, yang mana? Iya, ini grup apa? Yang mana? Grup apa? Itu ada selebaran tentang pengiriman dompet dai internasional yang melalui dompet duafa. Jadi ada dompet duafa yang bernaung di Yayasan Dompet Duafa Republika. Itu setiap tahun mengirimkan dai atau daiyah ke negara-negara khususnya di Asia dan Eropa. Nah, begitu saya melihat itu saya tertarik gitu. Kenapa tertarik? Yang pertama di situ tertulis usia maksimal 45. Saya itu hampir limited edition. Hampir iya, masa-masa injury time. Iya. Ini wah saya kalau nggak ikut sekarang kapan lagi? Oke, akhirnya kita baca-baca, oh ya segala dokumen kita upload. Ya sudah disiapkan link lah. Yang termasuk menarik di situ ada persyaratan yaitu paspor. Jadi sebelum kita, ya saya sempat mikir gini, ngapain saya buat paspor? Kenapa? Karena belum tentu berangkat juga kan. Iya, awal-awal itu aduh kalau aku buat paspor apa sih manfaatnya? Betul. Saya sampai sempat tanya kepada admin atau dari dompet duafa, Mbak, ini kok suruh buat paspor ngapain? Kan belum tentu diterima kata saya. Lah, jawabannya apa dibalik? Loh, ini untuk menunjukkan keseriusannya. Berarti langsung buat paspor. Langsung buat paspor. Buat paspor dan setelah buat kita upload semua. Setelah data semua CV kita upload, keluarlah informasi bahwa lolos dari segi dokumen. Artinya setelah dipublish alhamdulillah kita masuk, lolos administrasi. Kemudian kita dipanggil untuk tes, yaitu tes tertulis dan wawancara. Nah, untuk tes saya perwakilan dompet duafa itu ada di Semarang. Kita tes di situ. Mungkin ini perlu saya sampaikan kayak apa sih tesnya. Jadi yang pertama saya dites, Ustadz tolong peragakan menjadi imam. Peragakan menjadi imam. Jadi saya menjadi imam kayak apa gitu. Mungkin mau dinilai ya gayanya atau bacaan. Dua-duanya juga. Setelah jadi imam kemudian ada tes tahfidz. Ada tes tahfidznya juga. Jadi di situ meneruskan ayat. Nanti yang nguji kita itu yang nguji kita dari Jakarta. Jadi dari pusat keliling kemana-mana lah nguji. Alhamdulillah kita dites untuk
sambung ayat, alhamdulillah nyambung. Alhamdulillah Ya, nyambung. Iya, nyambung artinya bisa, oke. Kemudian disuruh pidato kita. Oh, disuruh pidato juga. Suruh pidato bahasa Arab. Ada tema-tema khususnya nggak Pak? Atau Bebas. waktu-waktu itu Pokoknya bebas? bebas. aja? Yang penting suruh pidato. Sekarang kan sana mungkin pengen ngerti ini sejauh mana kemampuannya. Kita dites untuk pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, dan pidato bahasa Indonesia. Wah, berarti 3 bahasa itu ya? Iya. Ya karena kan go internasional Go kan interna- gitu. Iya. Terus akhirnya kita dites dan kita ditanya tentang Islam moderat ya. Karena ketika kita sudah di luar negeri itu kan kita tidak bisa terlalu kaku, apalagi di sana. Kalau di Indonesia itu kan secara agama ada NU lah, ada Muhammadiyah, ada Betul. apalah. Ketika kita di sana, bagaimana sikap kita? Karena menghadapi orang luar negeri itu kan kita nggak tahu kayak apa. Iya. Singkat kata, alhamdulillah. Lah terakhir gini, ini juga menarik. Setelah selesai, saya di hati saya kayaknya ini mau lolos saya Kayaknya ya, sudah ada feeling juga ya Pak? Kayaknya mau lolos ini. Lah betul, saya ditanya, Ustadz apa? Kalau nanti Ustadz diterima, Ustadz mau milih mana atau negara mana? Saya langsung ngomong, saya mau ke Eropa gitu. Wah, aja. saya maunya ke Jadi Eropa. pengennya ke gitu. Eropa, artinya yang jauh jalan-jalan sekalian gitu. Mau ke Eropa. Lah Eropanya mana? Saya ngomong Belanda Oh, gitu Belanda aja. gitu, siap. Saya ngomong gitu aja. Meskipun pada akhirnya saya ditempatkan di Suriname. Suriname. Iya. Tetapi Suriname kan juga tidak lepas dari Belanda. Mm-mm. Dulu jajahan Belanda, tetapi hari-hari itu mereka pakai Dutch. Bahasa Belanda menjadi bahasa sehari-hari. Bahkan generasi kayak jenengan ini Mas Iqbal, itu mudeng kalau orang ngomong Jawa, ngoko itu paham. Oh, masih paham berarti ya Tapi Pak? sulit juga untuk ngomong. Nah, Oh, itu oke, persoalan. oke. Kecuali yang tua-tua. Itu pun kalau Jawa ngoko, Jawa Timuran. Oh. Ya, contohnya bini, we awakmu wis madang, mangan gitu. Artinya meskipun ngoko itu tidak serta-merta bahasa ngokonya Wonosobo bisa masuk. Nah, terus saya waktu itu belum tahu saya mau ditaruh di mana. Akhirnya kita diberitahu di Suriname lah. Memang kita nggak bisa milih. Oh ya, memang tidak bisa Nggak memilih. bisa. Kenapa? Karena nanti yang akan menempatkan pun akan nyaring betul. Jangan sampai dai yang ditempatkan ternyata tidak sesuai spek dari negara yang akan ketempatan. Jadi alhamdulillah seluruh Indonesia total yang berangkat dai-nya 27, yang perempuan 3. Jadi dai-daiyah semuanya 30 ditempatkan di 13 negara. Oh, ada 13 negara. Berarti Ya, tidak antara- semuanya full di Enggak. Suriname. Ada negara mana aja itu Ya, Pak? saya Suriname, saya kemudian ada negara yang masih jajahan Prancis, Oh, juga oke, Jawa oke. ada, kemudian ada Belanda, kemudian ada Jepang, ada Thailand, ada Timur Leste, kemudian ada Korea Selatan, ada Malaysia, pokoknya negara-negara ex Asia dan Eropa. Lah itu penempatan dai-nya pun variasi. Ada yang satu itu satu saya Bapak Satu. berarti termasuk yang sendirian. sendiri ya karena jauh mungkin. Ya. Yang kedua yang ada yang di Yunani, ada Oh, Yunani, Yunani ya. di Athena itu satu. Kemudian ada lagi Finlandia atau mana itu juga satu. Intinya yang jauh-jauh. Kemudian Numea juga satu. Numea itu Jawa ada, tapi itu jajahan Prancis. Oke. Itu juga satu. Kalau yang Jepang itu 4. 4. Oh, berarti yang deket-deket justru banyak, tapi Iya. yang jauh-jauh Iya. yang butuh teman justru malah satu Iya, aja. Tapi itu gini Mas Iqbal, itu tergantung dari permintaan mitra. Oh, oke. Jadi itu kan oke. kerjasama dompet apa dengan negara-negara yang Oh, akan negara-negara ditempatkan. tersebut Negara berarti ya? butuh berapa dai? Karena ya kita tahulah otomatis dengan adanya dai kan ada konsekuensi logisnya, sehingga kemampuan negara bahasanya untuk mencukupi berapa dai permintaannya. Gitu. Oke, Untuk oke. Timor Leste 4 itu. Oh, oke. Untuk Timor Leste berarti ya lumayan cukup dekat juga ya dengan dekat Indonesia. lewatnya Bali itu. Nah, ini untuk proses dari mulai pengiriman berkas-berkas sampai akhirnya pengumuman masuk nih lolos. Ini makan waktu berapa lama ini, Pak? Ya itu sebenarnya dari pemberangkatan kalau dihitung-hitung total itu hampir 3 bulan ya. Jadi itu waktunya cukup lama. Mulai dari pengumuman ya 2 sampai 3 karena
jauh sebelum Ramadan kita sudah dipersiapkan. Bahkan sebelum kita berangkat itu ada training. Ada trainingnya. Iya, Trainingnya itu di mana itu, Pak? Training di kemarin di Sentul, itu justru dekat rumahnya Ustadz Arifin Ilham itu. Iya. Itu juga yang mengadakan Dompet Duafa Pusat. Jadi di sana kita training 1 minggu dan kita berangkat ke negara yang akan kita dakwai. Sebelum Ramadan kita sudah di sana. Hamin berapa? 2 atau berapalah itu sudah ready di sana. Nah, ini yang menarik adalah ternyata disebar ke 13 negara di mana yang pada notabene para pesertanya juga nggak bisa milih ya, Pak. Nah, ini kebetulan tanggapan pertamanya setelah mendapat pengumuman bahwa dapat negaranya itu Suriname gitu, bukannya Belanda yang seperti yang diharapkan. Itu gimana nih, Pak, perasaannya? Ya kalau mau jujur sih sebenarnya saya aduh kok ke Suriname kan gitu. Padahal ada juga Belanda gitu. Iya, ada Belanda. Ya, tapi gini, saya berhusnudzon begini. Yang namanya menempatkan dai pasti sudah ditimbang, sudah dipilih. Karena begini, Mas. Kita membuat CV kita itu luar biasa detailnya dan tidak hanya sekali. Kita 2 kali membuat CV sehingga ini calon dai sebenarnya apa backgroundnya, jangan sampai salah ini penempatan. Dan di sana karena Suriname kan Jawanya banyak, ada Jawa, sehingga mau nggak mau juga orang yang harus bisa bahasa Jawa kan. Iya betul. Iya kan di sana juga ada Jawa. Kalau yang dikirim nggak bisa Jawa kan sama saja sulit ya. Artinya di sana kolaborasi Jawa, Inggris, sehingga ya kalau mau jujur saya sebenarnya aduh kok ke Suriname kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa dijalani. Dan ternyata juga banyak hikmahnya. Ini kalau diceritakan luar biasa di Suriname. Oke, baik. Ini dari 27 dai dan juga ada 3 perempuan. Berarti totalnya ada 30. Nah, ini rata-rata asalnya dari daerah mana sih ini, Pak? Wah, ini kalau daerah hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Iya, ini ada yang luar Jawa, ada yang Jawa, ada yang daerah Jakarta, daerah Bogor, daerah Lampung, ada dari Lampung. Untuk Jawa Tengah sendiri ada berapa ini, Pak? Kemarin Jawa Tengah setahu saya waktu kita tes itu yang lolos 2. Oh, yang lolos 2. Saya laki-laki dan satunya perempuan ditempatkan di Hong Kong. Ada di Hong Kong juga. Ada di Hong Kong. Hong Kong merupakan salah satu negara yang cukup familiar ya untuk warga masyarakat Indonesia, terutama. Itu sasarannya di TKI. Oh, berarti memang sasaran dari lokasi-lokasi dakwahnya juga bervariasi, tidak hanya warga lokal aja, tapi mungkin orang Indonesia yang bekerja di luar negeri juga ya, Pak. Seperti di Korea Selatan. Pokoknya daerah yang memang WNI-nya betul-betul butuh ya istilahnya asupan rohani dan ilmu agama seperti itu. Nah, ini kita balik lagi membahas tentang tanggapan keluarga ini, Pak. Kan mau pergi ke Suriname dan waktunya kan tidak sebentar ya, Pak. Ini gimana tanggapan keluarganya ini? Ya, sebenarnya tapi ya alhamdulillah sih, walau bagaimana dengar Suriname secara umum mereka tetap yes karena apapun yang terjadi kan saya sudah siap. Jadi memang itu saya lihat petanya jauhnya luar biasa. Bahkan teman saya sampai 27 jam juga ke sana. Wah, sampai 7 jam. Kalau 7 jam itu jauh ya, hampir kayak lintas antara Jawa Timur Jawa Barat ya. Jadi kita melewati benua Asia, melewati benua Eropa, bahkan sampai Afrika karena kita masuk di benua Amerika Selatan. Oke. Jadi jauh sekali. Saya perjalanan itu dari sini ke Malaysia, transit dulu, kemudian ke Amsterdam, Schiphol, kemudian baru dari Amsterdam ke Paramaribo, ibu kota Suriname. Iya, jadi perjalanan cukup melelahkan juga, dan kita pakai pesawat satu yaitu pesawat KLM yang miliknya Belanda. Oh, yang miliknya Belanda. Ya kita pakai itu. Ya sebenarnya saya tetap husnudzon. Kalau kita husnudzon pasti Allah memberi yang terbaik. Dan mungkin kalau saya ditempatkan di selain Suriname pun belum tentu hasilnya baik juga. Iya. Betul. Ya kan kita kadang pengen kemana udahlah. Ya udahlah terima nasibnya aja ya, Pak. Iya, tapi sebenarnya luar biasa. Memang saya dulu minta ya Allah saya pengen ke luar negeri tapi nggak bayar kan. Betul. Ini luarnya luar negeri sudah luar sekali. Sudah sangat di luar sekali ya, Pak. Ini pemberangkatannya berarti dari tanggal berapa terus pulangnya kemarin tanggal berapa? Saya berangkat itu sampai sana hari Jumat kan puasa kita di Indonesia kan hari Selasa.
Lah saya Jumat udah nyampe. Oh, Ya, oke. kalau saya puasanya Senin, Mm-mm. ya karena selisihnya itu 10 jam dengan sini. Jadi sini siang, sana malam, Oke. sana malam, sini siang. Mm-mm. Ya, jadi lebih harinya beda. Kemudian kita pulang, saya pulang kemarin Selasa Mas Iqbal. Oh, Selasa kemarin berarti. Iya. Wah, masih baru Ya, sekali, masih baru- jet lag ini ya, Pak. Iya, masih semingguan lebih lah. Pantesan masih bau-bau Suriname nih Iya, habis ini ini, Pak. masih bau. Masih bau Iya, Suriname. masih Suriname. Mm-mm. Nah, ini penempatannya apakah seperti yang tadi Bapak bilang ada di ibu kota Suriname atau lebih ke pinggir lagi Ya, itu, Pak? sebenarnya ada dua pilihan. Mhm. Saya pertama ditawari untuk di KBRI, kantor di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Suriname. Yang kedua di tokoh agama dekat Oke. masjid. Nah, Oke. saya milih di tokoh agama Oke, saja yang dekat dengan masjid supaya kita sosialisasinya itu nyaman. Mhm. Itu, dan saya milih yang tempat itu, dan alhamdulillah kita sehari-hari jadi modelnya kita habis sholat jamaah kita ngaji, ya kita diskusi agama lah, ngaji dengan warga setiap habis subuh, habis duhur, habis asar. Karena setelah asar saya keliling sesuai schedule jadwal. Sesuai schedule Jadi, jadwalnya ke tempat-tempatnya, iya, ke tempat yang sudah ke- komunitas-komunitasnya iya, juga ya, Pak. Kita ada yang sampai jarak dakwah saya kurang lebih 200-an kilo. Wah, itu luar biasa ya. Itu Luar sudah berdekatan biasa. dengan daerah jajahan Inggris, British. Oh, wah. Iya, sana sudah jauh sekali itu. Wah. Ada yang daerah 200 km itu, wah itu jauh ya, Jauh Pak. Itu sekali. perjalanan darat semuanya. Darat. Darat semuanya. Dan di sana saya tidak ada flyover, nggak ada. Jalan naik. Oh, nggak jalan ada, berarti full. hampir datar, dan tidak ada jalan tol juga di sana. Oh, oke. Dan tidak ada kendaraan motor, sepeda motor hampir nyaris tidak ada. Hampir nyaris. Kalau ada pun mungkin sepeda ontel kali ya, Pak. Ya, itu Sepeda hanya 1-2. Oh, oke. Semua jalan raya itu hampir penuh dengan mobil. Kalau pejalan kakinya juga banyak berarti di sana, Pak. Ya, ada 1-2 juga Iya, berarti. tapi Oke, oke. kendaraan yang memenuhi adalah mobil, dan setiap orang itu, setiap rumah hampir semua punya mobil menyesuaikan orangnya. Oh, Kalau orang 3 kadang 3 mobilnya wah, gitu. wah, mungkin harga mobil di sana murah kali ya, Pak. Ya, sebenarnya sih enggak juga sih. Berarti Cuma orangnya saja yang kaya berarti gini, itu, Pak. ada sebuah apa ya? Jadi kayak lifestyle ataupun sebuah kayak keyakinan atau bisa dibilang target. Jadi ketika orang sudah kerja harus punya mobil. Oh, oke, oke. Jadi ibaratnya pencapaian awal Iya. seorang pekerja Orang itu kalau kerja harus punya mobil. harus punya mobil gitu Habis ya, Pak. punya mobil harus punya rumah. Oh, Habis punya rumah, punya mobil harus bisa plesir. harus bisa plesir, Iya, harus betul. bisa ya jalan-jalan kemana gitu, ke Amerika atau kemana. Jadi kadang mereka memang punya time untuk me time, untuk waktu-waktu senggang untuk mereka untuk pergi kemana. Oke, oke. Iya. Kemudian bagaimana tentang populasi warga Indonesia yang ada di Suriname, Pak? Banyak atau Sedikit sih, sedikit? sekitar WNI-nya itu kurang lebih ya, kalau WNI-nya itu hanya sekitar 600-an lah. Nggih. Kalau Muslimnya sekitar sekarang 15%, ya sekitar 5.000 itu yang Wah, Muslim. Karena orang yang Muslim itu di sana kan gini Mas, ada 3 suku ya. Yang pertama Jawa, yang kedua itu ada yang orang-orang hitam, Oh iya. itu keturunan Afrika, dari negara Nigeria, kemudian Ghana Pak ya, itu sukunya namanya Creole. Creole itu orang-orang yang hitam. Oke, baik, baik. Itu banyak sekali. Dan yang ketiga itu dari Hindustan, Oh, Hindustan. keturunan India. Oh, India. Iya. Tetapi yang hitam-hitam ini hampir semua lini ada yang hitam. Ya, pejabat wakil presidennya itu hitam. Jadi kantor isinya hitam-hitam itu. Oh, berarti orang-orang. hampir ada setiap warga berkulit Iya. hitam di setiap Di kantor-kantor setiap pemerintahan kantor seperti dan itu ya. SPBU hitam. Polisi juga hitam Oh, juga. oke. Iya. Dan di sana untuk pernikahan sangat mudah. Bisa, saya dapat informasi itu ada orang hitam itu punya anak sampai 30. Wah, itu Itu istri 5 atau 6 itu. oh, wah. Jadi di sana memang Wah. ada semacam mungkin ya target populasi. Karena begini, secara politik kalau banyak warganya kan menang, apa-apa menang kan, pilihan menang, ini Oke, menang, baik, ini baik. menang. Iya, jadi di sana ya kaitannya dengan pernikahan beda sekali dengan di Indonesia, sehingga populasi yang orang hitam itu luar biasa. Kalau
Islamnya pun macam-macam. Oke, berarti tidak hanya warga Islamnya didominasi oleh warga yang berdarah Jawa saja ya, Pak? Ya itu, semua ada yang Islam. Hanya memang kalau Jawa Islamnya pun dibagi lagi. Ada yang kalau di sini versi Muhammadiyah, ada yang versi NU, bahkan ada yang sholatnya itu menghadap ngulon. Artinya begini, tidak menghadap kiblat. Jadi ada yang masjid itu berhadap-hadapan. Masjidnya berhadap-hadapan. Iya, jadi yang satu menghadap ngetan, yang satu menghadap ngulon kan gitu. Yang satu kiblat, yang satu malah membelakangi kiblat. Kalau di Indonesia itu kan orang sholat menghadap kiblatnya kemana, kan ke barat di Indonesia. Tapi di sana kiblatnya kemana, ke timur kan. Karena sudah berbalik dengan di Indonesia. Iya betul. Lah ceritanya orang-orang yang dulu dibawa ke Suriname itu meskipun di sana masih taunya di Indonesia, sehingga masih menghadap ala Indonesia, ala yang mesti Indonesia. salah. Dan itu yang diawali bahkan beranak pinak, bahkan terus dilestarikan, sehingga terjadilah bangunan masjid-masjid yang salah. Tapi seiring perkembangan zaman, banyaknya dai-dai, ustadz, alhamdulillah sekarang lambat laun sudah mulai menghadapnya benar. Sehingga kan, tapi kan persoalannya tidak dibongkar masjidnya. Iya betul, hanya mengganti arah sholatnya kan saja ya, Pak. Tapi masih banyak. Masih banyak, bahkan mungkin lebih banyak yang masih error, itu masih banyak. Ya itu termasuk tugas kita, pendekatan supaya sholatnya benar secara hukum agama ya, fikihnya seperti itu. Baik. Terus mungkin sebelum kita jeda ini Pak, waktu datang pertama kali ke Suriname, tanggapan dari warga masyarakatnya sendiri bagaimana? Alhamdulillah mereka welcome ya. Mereka sangat senang dengan kita, dan kita pun senang karena sama-sama Jawa ya. Artinya komunikasi kita nyambung. Cuma memang saya awal datang ya, lihat situasinya, waduh gini ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya memang pokoknya welcome lah. Kan saya dijemput di bandara. Baik. Nah, sudah dijemput. Ya kita karena duta, jadi saya kan saya bawa rupiah tapi nggak dipakai kan rupiah. Karena sudah disediakan segalanya ya, akomodasi dan lain sebagainya. Dan di sana pakainya dolar. Baik. Nah, sehingga alhamdulillah semuanya sudah dicukupi semuanya, dan welcome, kita diterima baik, dan kemanapun saya kepengen sudah ready, sudah siap gitu ya. Baik. Kemudian untuk keadaan kotanya sendiri, apakah ramai, atau kalau di Indonesia kira-kira keramaiannya mirip kota mana ini? Ya selevel dengan kayak di Purwokerto, kayak di Magelang. Itu ibu kotanya tapi ya? Iya itu ibu kotanya. Makanya di sana itu kan negara kecil. Populasi juga tidak begitu banyak ya. Negara paling kecil yang ada di benua Amerika. Itu negara Suriname. Populasinya sekitar 600.000 sekian. 600.000 sekian. Iya. Wah, lumayan kecil juga kecil, ya. Kecil sekali ya. Kalau gambarnya saya kayak Banyumas itu, kayak di Banyumas lah. Nah, cuma ya bangunan yang mewah ya, megah ya ada. Tapi karena wilayahnya masih kecil, dan sebenarnya di sana SDM-nya yang perlu ditingkatkan. Karena SDM-nya yang kurang ini kan otomatis nanti mengolah. Padahal di sana ada tambang, ada emas. Bahkan sana punya minyak punya bensin sendiri. Jadi kalau di sini Pertamina, di sana itu istilahnya M Tugu atau Tugu. Jadi ada merek yang memang asli dari Suriname. Dan yang kedua ada Shell. Shell memang sudah internasional ya, Pak. Di sana ada. Jadi yang produk dalam negeri pun ada. Jadi kalau SDM-nya ditingkatkan, pemerintahnya juga bagus, insya Allah makmur logikanya. Penduduknya sedikit, lahannya potensial, kekayaan alamnya juga ada. Bahkan pemain Belanda itu dari Suriname itu, kayak Ruud Gullit dan sebagainya itu banyak. Cuma karena mungkin diopeni lah di negara lain Belanda, sehingga udah nyaman nggak mau pulang. Baik. Untuk populasi pendakwah yang ada di sana ini, sebagian besar memang warga lokal yang menjadi pendakwah atau pendatang-pendatang dari luar negeri seperti itu, Pak? Iya, kalau untuk sebenarnya aslinya kan mereka bukan warga Suriname. Jadi sampai sekarang para dai mayoritas masih WNI. Masih WNI. Meskipun sudah lama di sana,
mereka tidak mau menjadi warga negara Suriname. Artinya identitasnya masih itu bahkan mereka alumni dari Timur Tengah, dai-dainya. Dulu itu ada pengiriman dari Libya. Itu dikirim untuk dakwah di Suriname. Nah, sekarang sehingga ada pengiriman ke Saudi, dikirim ustadz sehingga alhamdulillah sekarang sudah terus mulai berkembang. Kalau tidak ada ustadz ya tetap repot ya. Nah, kalau warga sana sendiri saya melihat tetap sangat SDM-nya rendah. Yang pinter di sana kebanyakan bukan Suriname. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Indonesia. Artinya para dai-dainya itu seperti itu. Untuk dakwah bukan lokal. Yang membesarkan Suriname mereka yang dari luar Suriname. Oke, baik. Kita akan lanjut lagi perbincangan kita mengenai pengalaman Ustadz Ahmad Fauzi, di mana beliau berdakwah di Suriname bersama dengan dai internasional. Tapi sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Eksklusif hari ini. Baik, Pesona Inspira masih bersama saya Iqbal Santosa di Dialog Eksklusif hari ini, tentunya bersama dengan Ustadz Ahmad Fauzi, Duta Indonesia untuk Suriname Amerika Selatan, di mana kita masih berbincang tentang cerita dakwah di Suriname bersama dengan dai internasional. Tadi kita udah berbincang banyak hal mengenai proses gimana tata caranya dan juga langkah-langkahnya, persyaratan-persyaratannya, terus proses yang dilalui apa aja. Sekarang gue mau tanya tentang culture shocknya nih Pak. Kayak sempat merasakan shock atau kaget nggak waktu pertama kali datang ke Suriname, entah kebiasaan-kebiasaan penduduknya atau mengenai budaya-budaya yang ada di sana. Ada yang bikin kaget nggak Pak? Ya, ada budaya yang bagus. Ya, kita ada yang kaget, ada yang setengah kaget, ada yang nggak kaget. Jadi begini. Di sana itu yang pertama, ketika ada tamu itu beda sekali dengan di Indonesia. Terus ya. Jadi ketika ada tamu itu kalau di kita kan biasa disuguh. Oh iya, ada minuman, teh. iya. Di sana enggak. Oh enggak. Jadi sana itu punya tradisi minum soft drink. Oh, soda seperti itu ya? Ya, Coca-Cola, Fanta atau sirup atau minuman apa. Karena di sana juga ada pabriknya Coca-Cola. Oh. Dan konon ceritanya Coca-Cola di sana enak sekali. Oh, iya. Coca-Cola di sana luar biasa. Jadi lebih enak kalau dibanding dengan di Eropa, masih enak Suriname. Oh, Karena mungkin airnya yang membedakan. Ibarat air aqua, Suriname ya. Ibarat aqua kan konon ceritanya aqua di Wonosobo kan lebih enak. Oh, siap. Jadi kalau kita datang ya sudah. Kalau ada tamu itu diambilkan gelas saja langsung dituang. Soft drink seperti itu ya, hampir Pak? semua soft drink. Mau Coca-Cola, mau Fanta, mau apa. Jadi nggak ada tradisi Juk dibuatkan teh, kopi, enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana ada tradisi yang baik. Setiap ketemu orang mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kepada siapapun. Iya, mau Islam mau enggak Islam udah banyak assalamualaikum. Bahkan orang non Muslim pun kadang tetap assalamualaikum. Iya. Jadi assalamualaikum itu sudah menjadi tradisi luar biasa. Kemudian termasuk berjabat tangan ya, jabat tangan. Nah, yang saya lihat di sana sebenarnya hampir sama dengan di kita sih, enggak begitu jauh. Hanya kebetulan saya di sana itu menjumpai orang mati itu 4. Oh. Dan kita sempat takziah lah. Di prosesi penguburan itu yang saya melihat di situ ada yang simple, ada yang istilahnya masih kental tradisi Jawanya. Nah, jadi di sana itu kalau ada orang yang mati itu ada yang cepat langsung dimakamkan prosesinya, ada yang lama sekali ritualnya. Tetapi kalau orang mati di sana itu tidak ada yang disolati di masjid, nggak ada. Di rumah berarti seperti itu? Malah nggak di rumah sebenarnya, dikeluarkan. Jadi dikeluarkan di pintu, dibawa keluar, lah disolati di halaman. Iya, disolati di halaman. Mereka itu disolatin di halaman. Tidak kemudian di kita kan umumnya di masjid ya, musola sana enggak. Kecuali mungkin pas hujan,
kondisi tidak memungkinkan baru di rumah. Tapi secara umum dikeluarkan semua. Dan orang nyolat itu masih pakai sepatu. Oh. Pakai sandal. Karena di luar seperti itu ya. Iya, Pak? pakai sepatu itu. Kayak Covid itu loh. Walah. Kok saya kok gini lah ini menurut saya ini unik juga nih. Sampai sekarang masih ini. Masih seperti itu. Kalau di kita kan di masjid ya, di masjid musola lah istilahnya untuk penghormatan. Tetapi gini, di sana kalau ada orang meninggal, semua kerabat datang, apapun agamanya. Karena di apapun sana agamanya. agama yang paling besar adalah Kristen. Ada Katolik misalnya, Kristen, yang kedua adalah Hindu, dan yang ketiga 15% kurang lebih itu Islam. Jadi kalau ada orang Islam meninggal, kok punya saudara non-Muslim pada datang semua. Iya, mereka menghormat mulai awal sampai selesai pelepasan jenazah. Termasuk saya lihat itu nih, orang memasukkan kotak amal ya istilahnya untuk nyumbang ya. Itu bela sungkawa masuk, ya dia tetap nggak pergi. Menghormati. Kalau di kita kan enggak. Di kita kan hanya habis masukkan ke kotak itu ya pulang. Di sana enggak, ditunggu. Lah itu kan artinya memang baik. Sebenarnya dalam konsep Islam kalau bisa ya kita totalitas, paling tidak sampai pelepasan. Itu ya, ini sesuatu yang baik menurut saya. Nah, ya perlu ada. Kalau baik ya kita adopsi. Yang jelek-jelek ya jangan. Nah, kemudian kalau budaya di sana untuk pakaian. Pakaian. Itu saya lihat hampir ya mayoritas tidak ada orang yang sholatnya pakai sarung, sedikit sekali. Berarti full pakai celana seperti pakai itu. Pakai celana dan biasanya pakai gamis. Oke kayak baju yang terusan seperti itu ya. Itu. Saya pernah tanya, lupa kok nggak pakai sarung, kesulitan katanya. Mungkin nggak tidak biasa. Praktis seperti itu ya Pak mungkin. Nah di kita kan mayoritas sarung kan mayoritas, di sana tidak. Kemudian kalau untuk terawih juga mayoritas 8. Di sana 8. Nah di kita kan di Indonesia kan 20 rakaat ya yang. Tapi sih itu bagi saya monggo aja. Hanya ini loh Mas, ada tradisi yang bagus sekali. Setiap kita buka puasa itu di sana hampir tidak ada yang buka di rumah. Semua bukanya di masjid. Jadi mereka buka puasanya di masjid dan pada membawa makanan. Jadi kan konsep Islam begini. Ketika orang puasa, ketika kita memberi makan atau minum kepada orang yang puasa, maka kita mendapatkan pahala sama dengan orang yang puasa, tanpa mengurangi sedikit pun hak dia. Misalnya saya ngasih Mas Iqbal minuman, Mas ini soft drink, Mas Iqbal puasa. Ya ketika Mas Iqbal minum pas maghrib ya, Mas Iqbal dapat pahala, saya juga dapat pahala. Oke. Lah sehingga tradisi itu dikembangkan. Sana itu kalau bulan puasa pada bawa makanan ke masjid, nggak ada yang buka di rumah itu nggak ada yang buka dulu. Kalau di kita kan dengan keluarga kebanyakan. Di sana betul. Di sana kayak gitu. Dan yang makan siapapun boleh. Contoh misalnya kalau di kita mungkin masjid yang ada di desa A, kan biasanya hanya untuk lokal, itu boleh dari mana-mana datang. Oke, baik. Mumpung kita sedang ngomongin bulan suci Ramadan, ini untuk waktu puasanya di Suriname ini berapa jam ini? Ya sama sih. Sama, kurang lebihnya sama seperti cuma di Indonesia. Memang maju dan mundur. Di sana itu kalau subuh kurang lebih jam 6. Kurang lebih jam 6 ya, jam setengah 6 lebih. Sehingga jam 5 itu masih pada sahur, boleh. Nah di kita kan sudah lewat ya. Iya sudah lewat. Jadi sama, subuhnya di sana katanya jam 6. Kemudian nanti duhur tetap duhur jam 1, asar jam 4, maghrib jam 7. Oke. Tadi juga sempat disinggung mengenai bahkan warga-warga yang atau saudara-saudara yang notabene non muslim saat ada orang meninggal ikut melayat seperti itu ya Pak, ke tempat yang memang sedang kedatangan musibah. Lah berarti toleransi yang ada di sana lumayan kental ya Pak. Luar biasa. Jadi di sana itu toleransi, cuma toleransinya bagus. Hanya kalau kaitannya dengan kehidupan beragama menurut saya perlu ditingkatkan. Kaitannya dengan hak selaku orang Islam. Jadi di sana
kita tidak mendengar suara adzan yang keras. Oke. Jadi adzan tidak pakai toa. Di sini kan keras kenceng. Di sana hanya pakai mic dalam. Bahkan saya Jumatan nggak ada micnya, cuma pakai mulut saja. Oke. Artinya di sana itu dulu pernah ada yang adzan keras, kemudian mungkin tetangga itu nggak nyaman, akhirnya lapor. Lah ketika lapor ini bisa diproses hukum, Mas. Oh, oke. Lah itu menjadikan masjid yang lain pada nggak berani adzan pakai toa, pakai mikrofon mic yang ada di atas. Padahal itu dakwah lah. Ini yang menurut saya sebenarnya ya paling tidak mestinya kan tolonglah umat Islam diberi hak untuk adzan yang keras karena itu kan syiar kita. Jadi di sana enggak, makanya kalau jenengan ke sana itu sepi. Oh, sepi. Kalau enggak tahu ya dikira enggak ada umat Islam karena nyaris enggak terdengar adzan. Karena kita juga biasanya mendengar azan yang bersaut-sautan di luar seperti di sana itu. enggak. Kecuali ada daerah yang memang nekat adzan enggak apa-apa. Itu secara umum tidak. Oke. Nah, itu seperti itu. Oke. Baik, karena waktu kita juga sudah hampir habis, mungkin Pak sebagai closing statement, pengalaman yang paling berkesan selama di sana dan juga rencana untuk kedepannya. Mungkin pengen keluar negeri lagi atau mungkin ada negara yang kayaknya pengen nyoba negara lain seperti itu Pak. Sama pengalaman yang paling berkesan sebagai closing statementnya. Jadi gini, di sana itu tidak ada RT, tidak ada RW, tidak ada kelurahan, tidak ada kecamatan, tidak ada kabupaten. Jadi tata kelolanya langsung dari negara kemudian distrik. Dan di sana itu mohon maaf perlu saya sampaikan, orang nikah itu sangat mudah dan 80% mereka tidak punya buku nikah. Oh, oke. Mereka nikah siri. 80%. Jadi hanya secara Islam saja sudah. Bahkan nanti cerainya pun siri, ya udah kamu tak coro sini tak pegat atau tak cerai, ya udah selesai. Oh, oke. Jadi sangat mudah sehingga efek yang menurut saya kurang baik nanti di keturunan sebenarnya. Tapi ternyata di sana pun kayak sekolah-sekolah itu santai. Artinya apa? Kesimpulan saya di sana itu masih perlu penataan administrasi. Bahkan sampai saya mencari dokumen yang terbaru pun nggak ada. Jadi kayak data-data sensus ya penduduk itu yang terupdate di sana hanya 2012. Wah, sudah lama sekali. Selanjutnya belum ada lagi. Tak tanya alasannya nggak ada uang itu. Nah, artinya menurut saya ini di sana perlu ada pembenahan meskipun semua negara pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kita bersyukur hidup di Indonesia sudah rapi teratur dan udara di sana rata-rata saya lihat 30 ke atas derajatnya. Panas ya, saya hampir nggak kuat di sana. Biasa di Wonosobo dingin ya, hari-hari di sana pakai kipas atau airco atau air conditioner. Kalau nggak kuat lah itu. Adapun kalau kepingin ya, tapi saya pengen yang Asia saja lah. Yang Asia ya. Ada negara-negara yang dipinginin nggak sih Pak? Ya Jepang atau apa gitulah. Jepang atau mungkin Korea atau Hong Kong yang dekat-dekat. Saya udah jauh banget kemarin itu. ya, itu sharing-sharing ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Fauzi atas kesempatannya sudah mau sharing dan juga berbagi bersama dengan Pesona Inspira. Dan jangan lupa untuk Pesona Inspira terus dengarkan dialog eksklusif karena masih akan ada banyak narasumber yang akan datang di studio Radio Pesona. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ahmad Fauzi. Terima kasih juga. Terima kasih Mas Iqbal. Kepada Pesona Inspira yang sudah mau bergabung bersama dengan kita. Jangan kemana-mana, nantikan program selanjutnya di dialog eksklusif selanjutnya juga. Saya Iqbal Santosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.